Kembali bersama kami di Pemilu Rakyat Spesial. Tadi sempat terpotong yaitu Pak Amsori yang mengomentari bahwa ini tentunya bisa menjadi kejutan bagi keduanya. Tidak berarti menguntungkan salah satu pihak sebenarnya. Menurut Pak Amsori bagaimana? Tadi diskusi sebentar, kita harus duduk posisikan. Ini kan debat nanti malam bukan hanya dilihat oleh masyarakat Indonesia saja. Bahkan masyarakat dunia internasional melihat bagaimana visi dan misi dari masing-masing capres dan cawapres. Nah, duduk posisi untuk para masing-masing debat nanti itu jangan sampai ada memposisikan tadi sebagai petahana atau kan presiden yang berpengalaman. Sehingga kalau membicara pengalaman ya jelas 01 sudah pernah. Bahkan sekarang visinya adalah lanjutkan kan gitu. Nah, untuk 02 dengan tadi bocoran kisi-kisi sebenarnya ya sudah bahkan kemarin sudah mengajarkan pidato itu juga sebagai latihan gitu latihan ya? Atau simulasi lah sebenarnya udah. Apalagi beliau juga Pak Prabowo juga tahulah memang orator unggul pada saat dulu Pilkada DKI. Saya sebagai orang Betawi dulu agak terkagum sekali dengan pada saat lalu Prabowo dengan Fauzi Bowo dengan Nara misalnya. Pada saat itu adalah Prabowo membawa Pak Jokowi dengan Ahok. Bagaimana orator-orator pidatonya Pak Prabowo sungguh menggugah sehingga masyarakat Jakarta terkesima terpengaruh dengan orator beliau. Bagaimana seorang Pak Jokowi adalah calon gubernur yang bukan hanya di mata dunia, bukan hanya di mata Indonesia, mata dunia yang terbaik dan sebagainya. Termasuk juga mengagungkan bagaimana Pak Ahok sebagai wali kota Bangka Belitung pada saat itu. Nah, jargon-jargon yang nanti para capres dan cawapres, ini kita harus dudukkan posisi seperti itu. Sehingga ya termasuk ini siap untuk menjawab tadi tantangan kinerja. Ya, khususnya kalau bicara soal HAM misalnya, ya janji kampanye penyelesaian kasus HAM ada sekian tadi setelah disebutkan. Dan ini menjadi mungkin pertanyaan tertuju langsung kan mengenai kinerja. Saat lalu tahun 98, saya lagi pas kuliahnya semester awal itu. Saya kuliah baru masuk sudah disiapkan mobil untuk demo. Ke mana? MPR. Itu bagaimana pada saat lalu? Saya juga saya 98, saya dosen di 8 universitas. Iya, artinya bagaimana dulu pelanggaran-pelanggaran HAM itu terjadi. Ya, saya kan bisa mekanismenya. Saya bisa cerita di depan publik artinya sebagai saksi, ini beneran. Iya. Apa yang Pak Ansori dikatakan, beliau adalah saksi hidup pada waktu itu mahasiswa. Siap. Saya saksi hidup pada waktu itu saya dosen. Tahukah Mas Tommy, Pak Harun, Pak Profesor dan semua nih. Kami di Semanggi, ditembaki, di peluru. Kita nginep semua di Atma Jaya. Bagaimana kawan-kawan kami dari Trisakti, dari semua bahkan di Jalan Imam Bonjol kita tabrak dan sebagainya. Itu karena saya ada di sana bagaimana mahasiswa pada saat itu. Itu yang saya bilang akan sangat baik kalau umpamanya diungkap sebagai kejutan. Saya menunggu itu. Saya dosen pada waktu itu dan beneran saya dan kita semua dibayar 100 juta rupiah garis miring atau dapat kijang kapsul dengan uang tunai 40 juta rupiah dengan satu catatan teriakan turunkan Soeharto, turunkan Soeharto. Itu siapa yang mengolah? Ini kan pada waktu itu saya menolak. Amin Rais ada di situ sekarang posisinya. Sekarang artinya gini. Kalau diungkap kita kalau diungkap kita akan menimbulkan suatu kejutan. Kita akan membuat generasi ke belakang ini tahu persis apa yang terjadi tahun 98. Tolong semua keluarkan siapa fakta-fakta orang di sana. Siapa pelaku di sana tolong semua sampilkan. Dan ini mungkin tidak akan, saya setuju sekali. Beliau tadi berkata ini dua-duanya calon presiden loh. Bila ada aib yang bersifat pribadi hendaklah kita sembunyikan sesuai dengan syariat tentunya. Tapi tidak jangan disembunyikan ya. Kalau aib pribadi tidak baik. Pribadi loh ya. Pribadi bahkan kita masih bertanya siapa pelaku dari Novel Baswedan. Kalau dari memang dari 02 tahu silakan. Kita tidak bisa pungkiri dalam debat yang akan terjadi nanti malam tentu waktunya tidak cukup. Kita bicara mengenai detail-detail per kasus. Ya kami tunggu peluang ungkap siapa di sana. Peluang pasti moderator Mbak Ira akan ya udah selesai HAM sekarang masuk ke terorisme. Artinya adalah apa yang akan dicapai dengan kasus-kasus atau misalnya yang berkaitan dengan HAM. Atau korupsi, tentu yang masyarakat inginkan atau jadi adalah hasilnya kan sebenarnya. Kita harus balik lagi, hakikat debat itu apa ya. Memang kalau kita baca undang-undang itu adalah salah satu metode kampanye untuk menyampaikan visi, misi dan program dan lain sebagainya. Tapi biasanya apa yang tertulis itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian menjadi tujuan utamanya. Tujuan utama dari debat itu kan sesungguhnya adalah
bagaimana ingin mendongkrak elektabilitas. Sebenarnya itu. Ya. Kalau misalnya tidak ada pengaruhnya terhadap keterpilihan calon, buat apa dibuat debat? Kan begitu. Karena semuanya sudah decided voters. Nah, yang akan dituju adalah orang-orang yang masih gamang dan mau belum memilih. Nah, melalui debat itu, maka kemudian mereka yang belum memutuskan atau paling tidak masih ragu-ragu itu bisa ditarik ke salah satu pasangan calon. Karena itulah sebenarnya saya katakan kalau datar-datar saja ya maka kemudian orang tidak akan tergerak. Tapi kalau penuh kejutan maka kemudian disitulah barangkali bisa menggerakkan swing voters. Makanya semakin banyak pagarnya, ini kan pagarnya makin banyak. Maka semakin menguntungkan kubu yang mapan begitu. Itu teorinya. Apa artinya jika misalnya nanti ketika ada pertanyaan berkaitan dengan kejadian di 98. Apakah artinya jawaban dari pasangan calon 02 untuk membuat ini semakin clear khususnya di kasus itu akan memberikan kejutan sebenarnya? Jelas akan kejutan, tapi tidak mungkin kita sampaikan sekarang karena acaranya nanti malam dan pertanyaan sebenarnya juga nanti malam. Tapi untuk diketahui ada dalang yang seperti itu. Saya dosen pada waktu itu, kalau beliau mahasiswa bingung dari mana mobil seperti itu, kita bisa cerita siapa yang siapin mobil, siapa yang teriak-teriak turunkan Soeharto, berapa rupiah pada waktu Bapak dosen dibayar. Reformasi yang gabung di sana bisa menjelaskan. Berapa rupiah dosen dibayar untuk menggiring mahasiswa keluar dengan satu teriakan turunkan Soeharto. Siapa dalam semua ini? Ceritakan. Kalau di sana nggak terbuka, kita akan bikin evaluasi debat. Akan kita bongkar lagi semuanya. Bukan cuma HAM kok, terorisme semua juga belum juga. Berarti di sini kesiapan 02 kan justru di situ itu semua bisa ya? Ingat, debat ini adalah bab pertama dalam perdebatan berikutnya di sosial media, di TV, di mainstream. Semua itu babnya akan harus ditutup pada waktu akhir Maret. Itu yang akan mesti terjadi. Oke, Pak Rofli bisa. Ya, kalau menurut saya sih saya setuju dengan pendapat Profesor Refli bahwa debat nanti malam itu bicara soal tidak hanya soal visi misi tetapi ini soal komitmen sebagai seorang calon presiden. Jadi apa yang akan kita dengar nanti tentu kita ingin berdampak kepada masyarakat secara luas. Jangan menghadirkan debat itu yang sifatnya gontok-gontokan. Karena itu pasti yang tadi disampaikan, sekali kita mencubit di atas, yang di bawah itu juga efeknya sangat besar. Jadi suasana yang bergembira, suasana yang menyenangkan. Meskipun di saat yang sama juga dibutuhkan kejutan tadi kan. Ya, kalau itu gini, jadi menurut saya kita jangan membuat satu persepsi bahwa kisi-kisi yang telah diberikan oleh KPU itu membatasi ruang kreativitas calon presiden. Pasti ada ruang kebebasan di mana calon presiden itu bisa memberikan komentar atau bertanya apa saja yang terkait dengan tema ini. Jadi kita mesti semakin kesini semakin berkualitas bahwa demokrasi ini harus bisa memberikan asas manfaat kepada rakyat. Dan menurut saya di tim 01 Pak Jokowi juga ingin memberikan sajian bahwa dengan adanya debat nanti itu masyarakat semakin mengerti, semakin memahami terhadap apa yang menjadi bagian dari keberpihakan selama ini. Kalau 02 nggak puas silakan tanyain, tetapi mari kita sajikan debat nanti malam itu dengan penuh suasana demokrasi yang baik, yang santun, mengangkat budaya adat ketimuran dan lain-lain. Ya, kembali berkaitan dengan hukum HAM dan juga terorisme dan korupsi. Kalau kita lihat dari perbedaan yang setelah disampaikan secara tertulis ya, yang telah beredar secara publik juga, khususnya terkait terorisme. Di sini ada perbedaan bahwa misalnya tim 01 lebih mengedepankan penguatan ideologi negara. Sementara untuk tim 02 ini lebih ke penguatan aparat, baik itu TNI atau Polri. Nah, mungkin Pak Refli bisa memberikan komentar di sini. Dari kedua hal yang berbeda ini, mana sebenarnya yang perlu didahulukan atau yang sebaiknya efektif buat negeri ini? Iya, sekali lagi ya, dua hal ya. Ada tujuan ideal. Tujuan ideal itu adalah bagaimana menyelesaikan persoalan bangsa dalam jangka depan. Dan tujuan pragmatis adalah bagaimana meningkatkan atau mempertahankan elektabilitas. Nah, dalam rangka itu ya, saya termasuk orang yang sedikit skeptis ketika kita mengatakan bahwa debat ini akan ada hal-hal yang bisa dipecahkan untuk persoalan bangsa. Karena saya kira terlalu sempit waktunya.
dalam jangka waktu berapa jam kemudian tiba-tiba kita menemukan solusi atas masalah yang sudah akut ini. Tapi dalam rangka mendongkrak dan mempertahankan elektabilitas, maka memang ada tema-tema tertentu yang akan menguntungkan 01 atau 02. Misalnya kalau kita lihat 01 ya, tema ideologi itu adalah tema yang akan menguntungkan. Karena, yang akan menguntungkan ya? Ya, kenapa begitu? Saya mau frankly speaking, susah kita nih frankly speaking ini. Ketika terjadi pilkada DKI kemarin, 212 ya, maka kan terjadi pembelahan di masyarakat secara agak ekstrim. Polarisasi. Ya. Bahkan tidak hanya polarisasi, bipolarisasi. Dua saja. Yaitu yang kelompok kanan dan so-called kelompok kiri dalam politik Indonesia. Nah, lalu kemudian apa yang dijual ya, misalnya kelompok Pak Jokowi ini untuk mengatasi itu adalah mengambil Pancasila sebagai sebuah tagline yang diharapkan itu akan bisa dalam tanda kutip memukul kelompok lainnya. Maka kemudian mengatakan saya Joko Widodo, saya Pancasila, ya kan? Dan itu menjadi viral di mana-mana. Saya X, saya Tommy Cokro, saya Pancasila dan lain sebagainya. Nah, 02 tema ideologi itu tema yang menguntungkan. Nah, sementara 02 dia melihat apa sih kelemahan dari 01 ya. Salah satunya adalah tema kedaulatan. Kalau kita bicara tema kedaulatan, maka itulah yang akan dieksploitasi 02. Kedaulatan di bidang politik dan terutama kedaulatan di bidang ekonomi. Dengan misalnya ekspansi modal-modal asing misalnya, tema-tema tentang katakanlah masuknya investasi dan tenaga kerja asing dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian akan di-highlight. Nah, dalam debat sah-sah saja mengeksploitasi dan mengunggulkan kelebihan dan kelemahan masing-masing. Karena jangka pendeknya elektabilitas. Saya potong dulu ya Pak Refli ya, saya nanti komentarin lagi tapi kita harus bergabung dulu kali ini yaitu dengan Rizka Ayu, bukan? Revika. Dengan Revika dan Gator Trilaksono ya, saat ini keduanya berada di dua tempat yang berbeda. Kita sapa dulu dengan Revika terlebih dahulu ya. Revika silakan, bisa diceritakan persiapan di sana. Tommy dan pemirsa, debat Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2019 ini akan diselenggarakan malam ini. Dan dalam debat perdana ini akan berlangsung pada pukul 7 malam nanti di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan untuk mendukung pasangan calon nomor 1 yakni Joko Widodo Ma'ruf Amin, ini tim kampanye nasional rencananya malam nanti akan menyelenggarakan nonton bersama untuk debat malam ini. Yang mana nonton bersama ini akan diselenggarakan di rumah pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin yang terletak di Jalan Proklamasi nomor 45 Menteng Jakarta Pusat. Dan nanti rencananya nobar ini juga akan dihadiri oleh tim kampanye nasional, kemudian juga relawan dan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin. Dan diketahui pula nanti juga akan terdapat 9 sekjen dari partai politik mengusung yang akan hadir di Rumah Aspirasi Rakyat ini. Dan saat ini yang bisa saya sampaikan dari Rumah Aspirasi Rakyat, saat ini sudah tersedia sebuah tenda besar, bisa Anda lihat. Tenda putih besar ini sudah memenuhi sebagian dari badan jalan di depan pagar halaman Rumah Aspirasi Rakyat ini. Dan kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari security sekitar, ini memang akan terdapat 2 layar untuk mendukung nonton bersama debat nanti, yakni 1 layar akan ditaruh di depan pagar halaman rumah ini, yakni 1 lagi akan diletakkan di dalam, bisa Anda lihat, tepatnya di atas panggung dari halaman Rumah Aspirasi Rakyat ini. Yang mana tujuan dari adanya 2 layar besar ini untuk agar masyarakat atau rakyat sekitar ini bisa menikmati dan menyaksikan debat perdana dari Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2019 ini. Dan juga selain itu, aktivitas yang bisa kami sampaikan saat ini di halaman Rumah Aspirasi Rakyat ini juga sudah dibersihkan oleh petugas kebersihan. Dan satu lagi, kami juga tadi melihat ada stand yang berisi penjual baju untuk pendukung Jokowi Ma'ruf Amin, yang mana memang diketahui untuk
stand ini selalu hadir ketika ada acara besar di Rumah Aspirasi Rakyat. Dan nanti rencananya pun untuk Jokowi dan Ma'ruf Amin akan hadir di debat perdana Capres dan Cawapres ini didampingi oleh para ketua umum partai politik pengusung. Demikian yang bisa kami sampaikan, Tommy. Ya baik Revika, terima kasih langsung dari Rumah Aspirasi di Jalan Proklamasi Jakarta. Kita langsung ke Gatot Trilaksono. Itu di Media Center Prabowo Sandi di Jalan Sriwijaya, Jakarta. Ya Gatot, silakan. Bagaimana kesibukan di sana? Ya, selamat siang Tommy dan juga pemirsa. 8 jam jelang debat calon presiden dan juga calon wakil presiden edisi perdana. Saat ini di tempat kami melaporkan, yakni di Media Center Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, sedang diadakan pertemuan Tommy dan juga pemirsa antara juru bicara dan juga juru debat. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas terkait apa saja yang menjadi poin-poin penting nanti yang akan dibahas oleh Prabowo dan juga Sandi dalam debat perdana nanti. Dan pertemuan ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa apa materi yang nanti dibahas oleh Prabowo dan juga Sandi tidak melebihi waktu yang sudah ditentukan oleh pihak dari KPU. Selain itu, pertemuan ini juga nantinya akan menguatkan apa saja materi-materi yang memang harus dikeluarkan oleh pihak dari Prabowo dan juga Sandi jelang debat perdana. Tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada juru bicara dari Prabowo Sandi, yakni Sarah Joy Hadikussumo. Dia menjelaskan bahwa yang menjadi fokus dalam debat nanti oleh pasangan Prabowo Sandi yakni terkait dengan masalah korupsi, lalu kemudian juga masalah HAM, dan dua hal itu akan menjadi fokus utama yang nanti akan dikeluarkan saat debat perdana pada malam nanti di Gedung Bidakara, Jakarta. Selain itu, Tommy, pasangan dari Prabowo Sandi juga melakukan ataupun menggelar nobar bersama di sejumlah titik. Ada 4 lokasi titik yang memang disediakan oleh pasangan Prabowo Sandi, diantaranya di kawasan Sriwijaya 1 Jakarta Selatan, lalu di Jalan Pat Yunus Kebayoran Baru, lalu Jalan Wijaya di kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan Jalan Hos Cokro Aminoto di Jakarta Pusat. Tommy. Ya baik Gatot, dan juga sebelumnya Revika Sibarani dan juga Gatot Trilaksono, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita jeda pariwara terlebih dahulu, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Tetaplah di Pemilu Rakyat Spesial jelang debat. Siapa yang lebih hebat?